Halo, kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan membahas soal seleksi Olimpiade Nasional SMP tingkat provinsi nomor 16 sampai 30, yaitu bagian fisikanya. Oke, kita mulai dengan nomor 16. Sebuah termometer X titik beku air adalah minus 50 derajat dan titik didihnya 120 derajat. Jika suhu suatu ruangan terbaca 35 derajat oleh termometer X ini, berapa pembacaan suhu tersebut oleh termometer Celcius? Oke, ini jadi kasus suatu termometer ya. Oke, kita gambarkan dulu lah ya. Jadi ini anggap aja termometer X. Nah, katanya termometer X ini menunjukkan kalau air membeku suhunya minus 50 nih. Ya kan? Kemudian kalau dia minus ya, pasti nolnya itu ada di sekitar sini lah ya. Jadi 0x, 0 derajat X itu ada di atasnya. Kemudian kalau air mendidih ya, itu suhunya 120 derajat X. Ya, oke. Jadi standar termometer itu adalah titik beku air dan titik didih air. Jadi kita bisa set berapapun angkanya. Oke. Kemudian di sini diminta dibandingkan dengan termometer Celcius ya. Jadi yang ditanyakan tadi adalah 35 ya. X itu berapa Celcius. Nah, jadi kita bandingkan dulu dengan Celcius. Nah, termometer Celcius kita tahu ya, nilai nilai titik bekunya itu 0 derajat Celcius, kemudian air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Nah, kira-kira 35 ini setara dengan berapa Celcius? Oke. Nah, sebenarnya ada persamaannya ya. Nah, kalau saya caranya gini aja ya. Jadi, kita buat di sini di atas delta panjang per delta pendek itu sama dengan delta panjang per delta pendek. Oke, itu cara yang saya rekomendasikan. Nah, delta panjang dengan delta pendek ini apa sih? Delta panjang dengan delta pendek ini sebenarnya selisih suhu aja pada setiap termometer. Jadi kita lihat selisih suhu pada termometer X dan selisih suhu pada termometer yang dibandingkan, apakah itu Celcius, apakah itu Reaumur, Fahrenheit atau Kelvin. Oke, kita lihat dulu untuk termometer X. Delta panjangnya kita ambil yang 120 ke min 50. Ya, jadi delta itu maknanya adalah selisih. Jadi 120 dengan min 50 itu selisihnya berapa? Jadi kita tulis dulu. Jadi 120 kurang, nah karena ini minus berarti kurang dalam kurung minus 50 Celcius ya. Per delta pendek. Delta pendeknya itu berarti yang pendeknya aja. Nah, karena yang ditanyakan 35 itu setara dengan apa? Berarti yang pendeknya kita ambil 35 ke min 50. Oke ya. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa ambil 35 ke 0 sih. Cuman kalau kita ambil 35 ke 0, nanti nilai 0 di X itu kita nggak tahu ya setara dengan berapa di Celcius. Jadi kita ambil nilai yang udah pasti diketahui ya, yaitu 35 ke min 50. Jadi deltanya selisihnya 35 ya kurang minus 50. Oke. Nah, itu maksudnya delta panjang dan delta pendek yang saya maksudkan. Oke, kemudian untuk Celcius kita ambil delta panjang dengan delta pendeknya itu yang sama ya. Jadi yang sama ukurannya, yang sama panjangnya dan sama pendeknya. Oke, kita ambil Celcius itu berarti delta panjangnya 100 ke 0. Jadi 100 kurang 0 ya tentunya. Kemudian per delta pendeknya yang sama, berarti yang ditanyakan tadi C ya. Jadi kita mau cari nilai C-nya berapa. Jadi kita buat C dikurang 0 ya. Jadi delta panjang per delta pendeknya itu kita ambil angka yang sama ya. Sampai sini kita tinggal tulis saja, selesaikan matematikanya. Jadi 120 min 50, jadi 120 tambah ya tentunya min kali min plus 50 per 35 plus 50 ya sama dengan 100 per C ya kan. Kemudian berarti hasilnya 170 per 85 ya sama dengan 100 per C ini tetap aja.
Kemudian sampai sini kita bisa coret aja nolnya 2 nih ya. Nolnya 1 di kiri, 1 di kanan. Kemudian kita atur ulang ya, atur ulang dengan cara kita kali silang aja. Jadi 8C sama dengan 85 kali 10 tentu 850 ya, dibagi 17. Berapa nih? 85 bagi 17. 85 bagi 5 ya, berarti 50. Ya, 50 derajat Celcius. Berarti jawabannya udah jelas yang B. Oke, gitu aja. Oke, kita lanjutkan nomor 17. Batang besi A dengan panjang 1 meter dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius sehingga bertambah panjangnya sebesar 0,001 meter. Batang besi identik B dengan panjang 50 cm dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Pertambahan panjang batang besi adalah batang besi B ya. Nah, jadi karena ini ada 2 batang besi ya, kita data dulu nih. Untuk yang A dan yang B ya. Yang A katanya panjang awalnya 1 meter, kemudian dia dipanaskan nih dari 20 menjadi 100. Berarti perubahan suhunya sebesar 80 ya kan? 80 derajat Celcius. Kemudian bertambah panjang sebesar 0,001 berarti delta L ya. Delta L-nya 0,001 meter. Oke. Kemudian batang besi identik B. Nah, karena batangnya identik ya. Nah, ini tentu pertambahan panjang ya ketika dipanaskan. Itu pasti tentang pemuaian ya. Kalau pemuaian itu hubungannya ke koefisien muai panjang atau alfa. Nah, karena batang identik ya, batangnya identik berarti alfanya ini pasti sama ya kan. Jadi ini kita buat alfa juga lah. Ya, jadi A dan B koefisien muai panjangnya sama-sama alfa. Oke, kemudian panjang awal B katanya 50 cm, 50 cm kita ubah ke meter jadinya 0,5 meter. Ya kan? Kemudian dipanaskan dari 20 menjadi 60 berarti 40 derajat Celcius. Kemudian nah ini yang ditanyakan nih ya, pertambahan panjang batang besi B. Jadi kita buat delta LCB aja. Ya kan? Ini yang ditanyakan. Oke. Nah, pemuaian ya, kamu harus ingat satu rumus ya. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, ya kan? Jadi perubahan panjang itu sama dengan panjang awal kali koefisien muai panjang alfa kali perubahan suhu delta T. Ya kan? Berarti kalau alfanya ya kita ambil alfa, berarti rumusnya jadi tentu delta L per L0 kali delta T, ya kan? Nah, kenapa kita ambil rumus alfa? Karena menguntungkan kalau kita pakai rumus alfa. Karena alfanya sama. Karena alfanya sama, berarti kita bisa set aja nih alfa sama dengan alfa aja. Ya kan? Berarti kita tinggal buat delta L per L0 kali delta T untuk data A ya, sama dengan nanti delta L per L0 kali delta T untuk data B ya, yang kita udah data tadi. Oke, kita tinggal masukkan aja untuk data A dulu. Delta L-nya 0,001 ya, 0,001, kemudian L0-nya 1 meter. Ini kita pakai dalam meter karena jawabannya juga dalam meter tuh dimintanya. Ya kan? Delta T-nya untuk si A tadi 80 ya, kemudian si B delta L-nya yang ditanyakan. Jadi kita buat delta LB. Kemudian L0 si B 0,5 meter, kemudian delta T-nya 40 derajat Celcius. Nah, sampai di sini tinggal matematika aja. Ya kan? Kita coret aja nih. 0,5 dengan 40, ya kan? 0,5 itu kan setengah ya kan? 40 kali setengah pasti 20, ya kan? 20 dengan 80 kita bisa bagi aja, berarti 4, ya kan? Jadi sisanya delta LB sama dengan 0,000. Ya kan? Tadi 0,001 dibagi 4 ya, berarti langsung aja hasilnya 0,001 bagi 4 0,00025. Oke, jadi satuannya udah meter ya. Jadi jawabannya udah langsung ketahuan, jawabannya yang D. Oke, gitu aja. Oke, kita lanjutkan nomor 18. Sebuah gerobak bergerak menuruni suatu bukit menuju lembah.
Roda gerobak mula-mula tergelincir, kemudian mengalami gesekan dengan tanah. Setelah tiba di lembah, jumlah energi kinetik dan potensial gerobak bertambah, tetap, berkurang, atau tidak dapat ditentukan. Oke, jadi kita analisis ya. Jadi misalnya di sini ada gerobak, ya, rodanya mula-mula tergelincir katanya. Nah, karena tergelincir berarti rodanya ini cuma memiliki kecepatan v aja. Jadi rodanya itu nggak mutar, ya kan? Nah, berarti dari segi energi dia cuma punya energi kinetik jenis yang translasi, nggak punya energi kinetik rotasi, ya. Di sini karena gerobaknya masih di atas lembah atau di atas bukit, ya, dia masih punya ketinggian, berarti dia masih punya energi potensial, ya kan. Kemudian katanya ada gesekan. Nah, karena roda mengalami gesekan, itu pasti rodanya akan mutar. Jadi lebih kurang begini nih analisisnya. Jadi kalau ada roda, dia lagi bergerak, ya, tergelincir dengan kecepatan v, tapi ada gesekan, ya, gesekannya tentu ke belakang. Nah, gesekan ini, gaya gesek ini itu menyebabkan rodanya mutar berlawanan arah jarum jam ke sini, ya. Jadi ada omeganya. Nah, karena ada omeganya berarti ada energi kinetik rotasi. Oke, jadi jelas ya. Jadi gesekan di sini itu menyebabkan roda memiliki energi kinetik rotasi nantinya. Oke, nah pertanyaannya adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial gerobak saat tiba di lembah itu jadi gimana? Oke, jadi kalau kita analisis ini sebenarnya larinya ke hukum kekekalan energi mekanik, ya kan? Karena yang ditanyakan jumlah energi kinetik dan energi potensial. Jumlah energi kinetik dan energi potensial itu adalah energi mekanik, ya kan? Jadi hukum kekekalan energi mekanik itu EM1 sama dengan EM2. Jadi energi mekanik di tempat 1 sama dengan energi mekanik di tempat 2. Jadi tempat 1 katakanlah dia masih di bukit, ya. Nanti tempat 2-nya itu ketika dia udah turun ke lembah, ya kan? Nah, kalau kita lanjutkan di sini EM1 karena dia masih tergelincir misalnya tadi, ya, energi kinetiknya itu dalam bentuk energi kinetik translasi aja. Ya, jadi ditambah energi potensial, ya, karena dia masih ada di bukit. Kemudian EM2 itu energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi, ya, karena dia bannya udah mutar tadi, ya, karena punya gesekan berarti dia mutar. Nah, energi kinetiknya jadi berbentuk 2, ya, EK translasi dan EK rotasi. Nah, ditambah energi potensial. Nah, energi potensial ini nanti akhirnya itu akan bernilai 0 ketika dia tiba di lembah, ya. Nah, dalam hal ini kita lihat energi kinetiknya yang semulanya 1 berubah menjadi 2. Ya, jadi energi kinetiknya semacam terurai gitulah, ya. Tapi jumlah energi kinetiknya dengan energi potensialnya itu masih tetap semuanya karena masih mengikuti hukum kekekalan energi mekanik. Jadi jawabannya udah jelas yang B, ya kan? Jadi peran gesekan di sini adalah membuat roda yang semulanya tergelincir menjadi berputar, ya, sehingga energi kinetiknya yang semula cuman ada energi kinetik translasi itu akhirnya berubah menjadi 2 energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Oke, gitu aja. Jadi jawabannya udah jelas yang B. Kita lanjutkan nomor 19. Benda bermassa 3 kg jatuh dari ketinggian H dan menimpa sebuah pegas dengan konstanta pegas K 1470 Newton per meter, sehingga pegas tertekan sebesar 20 cm. Jika percepatan gravitasi G 9,8 meter per second kuadrat dan ketinggian benda H diukur dari titik setimbang pegas adalah titik-titik meter. Berarti yang ditanyakan ini nilai H-nya, ya. Jadi harusnya ketinggian benda H diukur dari titik setimbang pegas, maka nilai H adalah, harusnya sih gitu soalnya. Oke, jadi yang ditanyakan adalah ketinggian benda sebelum dijatuhkan ke pegas, sehingga pegasnya bisa tertekan sebesar 20 cm. Jadi lebih kurang kita gambarkan dulu lah, ya, biar lebih jelas. Jadi misalnya ini permukaan tanah, kemudian ada pegas. Pegasnya awalnya ini setimbang, ya, dia nggak tertekan dan nggak tertarik, ya. Kemudian ada benda di atas, bendanya bermassa 3 kg, ya.
Nah, benda ini dijatuhkan dari ketinggian H katanya. Nih, ketinggian H tapi dari atas pegas nilai H-nya, bukan diukur dari tanah. Oke. Nah, ketika benda dijatuhkan ke pegas, tentunya pegasnya akan tertekan ya. Oke, jadi pegasnya akan tertekan nantinya ya. Nah, kita tulis dulu konstanta pegas K ya, nilainya tadi 1470. Nah, ini adalah keadaan sebelum ya, keadaan sebelum bendanya dijatuhkan. Nah, keadaan setelahnya gimana? Lebih kurang pegasnya akan lebih pendek karena bendanya akan menekan pegas nih. Nah, jadi ada bendanya udah nekan pegas. Ya, ini keadaan sebelum nanti bendanya dipantulkan kembali ke atas. Oke. Nah, pegasnya ternyata ketekan ya, ketekan sebesar 20 cm. Nah, ini karena jawabannya diminta dalam meter, nanti besaran-besaran lain juga satuannya dalam SI itu Newton per meter, kilogram dan seterusnya. Maka 20 cm tentu kita harus ubah ke meter ya. Jadi 0,2 nantinya. Oke, jadi ketika benda ditekan begini ketika pegasnya ditekan oleh benda begini, berarti pegas ini sudah memiliki energi potensial pegas ya. Nah, jadi ini sebenarnya kasus energi ya. Nah, jadi ada keadaan sebelum dan keadaan setelah bendanya jatuh. Oke. Yang kiri sebelum, yang kanan setelah. Nah, gravitasinya dalam soal katanya 9,8 ya. Gravitasi tentu arahnya ke bawah ya. Nah, yang ditanyakan nilai H. Oke, jadi ini paling gampang kita selesaikan dengan konsep energi ya. Cara lain juga kayaknya nggak ada sih ya. Oke, kalaupun ada lebih ribet. Oke, jadi cara energi di sini terjadi perubahan ya, energi potensial gravitasi ya, kita buat EP graf aja, sama dengan energi potensial pegas ya, atau energi potensial elastis pegas. Jadi benda yang awalnya berada di ketinggian kemudian jatuh ke atas pegas, dari pandangan energi, dari segi energi atau dari perspektif energi, terjadi perubahan energi potensial gravitasi menjadi energi potensial pegas karena ketinggian benda berubah menjadi pemendekan pegas ya. Jadi pegas yang memendek atau pegas yang makin panjang itu berarti pegasnya menyimpan energi potensial pegas. Oke. Jadi energi potensial gravitasi berubah menjadi energi potensial pegas. Ya udah, sesimpel itu rumusnya. Nah, jadi kita tinggal urutkan aja energi potensial gravitasi kan mgh ya rumusnya ya. Jadi kita buat dulu M kali G kali H. Nah, tapi H-nya hati-hati. H-nya ini adalah H total. H itu adalah ketinggian total. Jadi nggak langsung kita tulis H yang di soal itu ya. Jadi H-nya, H totalnya itu sebenarnya adalah H tambah 20 cm. Cuman 20 cm kita ubah ke meter jadinya 0,2 meter ya. Jadi MGH betul MGH, tapi H-nya adalah ketinggian total benda jatuh atau sejauh apa sih benda jatuh dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita lihat di gambar dari awal sampai akhir, bendanya jatuh dari sini sampai ke sini, ya kan? Berarti H-nya itu adalah H tambah 20 cm, ya. Ketinggian totalnya H tambah 0,2. Oke, jelas ya. Nah, sama dengan ya, jadi H tambah 0,20 cm tadi ya. Sama dengan energi potensial pegas, rumusnya setengah K Y kuadrat ya. Jadi setengah kali K ya. Kemudian Y-nya itu adalah sejauh apa pegasnya tertekan ya. Jadi tentunya tertekannya tadi 20 cm berarti 0,2 ya dikuadratkan. Jadi setengah K Y kuadrat. Y-nya itu sejauh apa pegasnya ketekan. Oke, sampai sini kita tinggal masukkan nilai yang diketahui di soal, kemudian kita selesaikan matematikanya, insya Allah dapat ya. Kita tulis M-nya 3 kilo, gravitasinya 9,8 ya. Kemudian H-nya yang ditanyakan ditambah 0,2, kita tulis saja dulu. Sama dengan setengah ya. K-nya 1470 ya, 1470. Kemudian 0,2 kuadrat berarti 0,04 ya kan. Nah, sampai sini angkanya ini
ini sepertinya bisa kita selesaikan dengan mudah ya. 3 kali 9,8. 3 kali 9,8 berarti 29 ya. 29,4 ya. H tambah 0,2 tetap aja dulu. Kemudian setengah 1470 makin ribet nih angkanya. Berarti gini aja. Setengah dengan 0,04 aja ya kita bagi berarti ya. 0,04 bagi 2 tentu 0,02. Nah, 0,02 dengan 1470 sebelum kita kali ini aja nih. Itu kan 0,02 itu kan dua angka di belakang koma ya kan. Berarti sisanya gini, 14,7 ya kan? Karena geser dua angka ya. Dikali 2 ya. Jadi 0,202-nya tinggal angka 2. Nah, 14,7 dikali 2 itu kan 29,4 ya kan? Pas ya kan. Jadi 14,7 kali 2 ini dicoret aja dengan 29,4. Karena pas nih 14,7 kali 2 itu kan 29,4 ya kan. 14 kali 2 14. 14 kali 2 itu 28, 7 kali 2 kan 14. Ya, jadi 29,4 jadi bisa dicoret aja dengan 29,4 yang di kiri. Sisanya tentu 1 ya. Jadi sisanya H tambah 0,2. Nah, sama dengan 1 ya kan. Berarti nilai H sama dengan 1 dikurang 0,2 ya kan. Berarti nilainya 0,8 ya kan. Nah, jadi jawabannya udah jelas yang B ya kan. Oke, mudah-mudahan jelas. Nomor 20. Setiap benda yang bergerak melingkar beraturan mempunyai percepatan sentripetal. Oke. Yang ditunjukkan oleh adanya perubahan apa? Jari-jari lingkaran, arah gerak partikel, besar kecepatan, dan kecepatan sudut. Oke, jadi kita gambarkan dulu ya. Ini tentang gerak melingkar beraturan. Jadi GMB ya. Nah, benda yang GMB kita gambar dulu lingkaran. Misalnya ada sebuah benda kita ikat dengan tali ya. Misalnya batu kita ikat dengan tali lalu kita putar ya. Kita putar katakanlah berlawanan arah jarum jam nih. Nah, kecepatan putarnya ini pasti tetap ya, tetap karena gerak melingkar beraturan. Jadi nilai omeganya atau nilai kecepatan sudut ini pasti tetap ya. Jadi jawaban yang D itu pasti salah ya, kecepatan sudutnya itu tetap. Soalnya yang ditanyakan itu ya, yang berubah apanya ya. Oke. Nah, di sini pertanyaannya sebenarnya lebih spesifik ya. Percepatan sentripetal itu menyebabkan perubahan apa? Ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini jari-jari itu udah pasti salah ya, karena lingkarannya itu nggak akan berubah jari-jarinya karena percepatan sentripetal. Oke, misalnya ini ada benda tadi ya, kita gambar percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang selalu berarah ke pusat lingkaran. Jadi AS-nya itu kita buat AS, percepatan sentripetal itu ke dalam. Nah, karena bendanya berputar berlawanan jarum jam ya, maka bendanya memiliki kecepatan arahnya lebih kurang ke sini ya. Nah, bendanya ini dia mau ke atas, tapi dia dapat percepatan ke kiri. Maka kalau kita gambar resultannya itu jadi begini. Jadi harusnya dia ke atas, tapi ketarik ke kiri, maka dia jadi ke arah nyamping gitu. Maka bendanya lebih kurang nanti akan berada di sini, ya. Seandainya nggak ada tali, dia akan terus ke atas tuh, ya. Jadi bendanya akan di situ, tapi ketika bendanya berada di situ, percepatan sentripetal itu masih ada dan arahnya tetap ke dalam, tetap menuju ke pusat lingkaran. Nah, saat di situ kecepatan benda arahnya jadi ke kiri gitu ya. Nah, kecepatan itu selalu menyinggung lingkaran. Nah, akibatnya apa? Terjadi lagi hal yang seperti sebelumnya. Jadi resultannya jadi arahnya ke sini. Ya, harusnya bendanya ke arah V itu, tapi karena dia punya percepatan sentripetal maka dia dibelokkan lagi, maka bendanya nanti akan berada di sini. Dan proses ini terus-menerus berulang ya. Jadi percepatan sentripetal itu menyebabkan bendanya belok ya, bahasa simpelnya percepatan sentripetal menyebabkan bendanya berubah arah atau belok ya. Maka bendanya akan terus berputar ke arah berlawanan jarum jam seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya adalah arah V-nya berubah ya. Jadi percepatan sentripetal menyebabkan arah kecepatannya berubah ya, atau arah gerak partikelnya berubah, atau percepatan sentripetal menyebabkan bendanya belok ya. Jadi jawabannya udah jelas yang
B ya. Yang lain misalkan yang A ya, jari-jari lingkaran itu tetap aja ya. Jadi kan lingkarannya nggak makin besar nggak makin kecil tadi ya. Jadi yang A salah. Yang C besar kecepatan. Nah, besar kecepatan ini juga salah ya. Jadi besar kecepatan, besar atau nilai dari V itu ada rumusnya kan, V sama dengan omega kali R. Nah, omeganya tadi nilainya tetap ya, di awal tadi kita udah bahas. Nah, jari-jarinya juga tetap. Jadi omega kali R ya nilainya tetap aja. Ya kan? Karena tetap berarti salah aja. Nah, kecepatan sudut omega udah kita bahas di awal. Ini pasti tetap aja. Jadi jawabannya udah jelas yang B. Oke? Mudah-mudahan paham ya. Oke, nomor 21. Tono berkaca di spion mobil di depan rumahnya. Dia melihat bayangan dirinya bersifat apa? Nah, ini soal yang gampang ya. Jadi, spion itu merupakan cermin cembung ya. Nah, sifat cermin cembung itu adalah sifat bayangannya. Sifat bayangan pada cermin cembung itu adalah maya, kemudian tegak ya, namun diperkecil ya. Nah, dengan alasan inilah sebenarnya cermin cembung digunakan sebagai spion, karena dengan sifat bayangan seperti ini itu bisa memberikan kita area pandang yang lebih luas pada cermin yang kecil ya. Makanya kalau kita lihat di spion, bayangan mobil atau motor yang ada di belakang itu nampak lebih kecil daripada sebelumnya, dan yang ketangkap di kaca spion yang kecil itu adalah area yang lumayan luas ya, gitu dia. Jadi makanya spion digunakan cermin cembung biar area pandangnya lebih luas. Jadi udah jelas ya jawabannya yang A. Oke, nomor 22. Sebuah balok yang masanya 2 kg bergerak lurus ke kiri pada lantai licin. Pada balok bekerja gaya tetap 2 Newton horizontal ke kanan. Jika di titik A kecepatan balok 1 meter per second ke kiri, maka dalam titik-titik berapa detik balok kembali ke titik A. Oke, biar lebih jelas kita gambarkan dulu keadaannya. Misalnya ini lantai ya, ini ada balok. Nah, baloknya mula-mula itu berada di titik A. Nah, ini titik A. Namun, baloknya sedang bergerak ke kiri ya, dengan kecepatan 1 meter per second ya. Dia awalnya jalan ke kiri nih ya. Kemudian dia mendapat gaya, baloknya mendapat gaya ke kanan ya. Gayanya ke kanan ya, sebesar 2 Newton. Nah, tentu gaya ini akan menyebabkan baloknya melambat ya. Awalnya karena dia ke kiri tapi dapat gayanya ke kanan, berarti baloknya mula-mula akan melambat ya sampai berhenti. Kemudian gayanya ini akan menyebabkan baloknya bergerak ke kanan. Makanya pertanyaannya adalah pada detik berapa atau butuh berapa detik bagi balok ini untuk kembali lagi ke titik A, karena baloknya balik lagi ke kanan ya. Nah, tentu sebelumnya kita cari dulu percepatannya nih ya. Jadi dari gaya itu menimbulkan nilai percepatan ya. Jadi nilai A tentu rumusnya F per M ya, dari hukum 2 Newton. F-nya 2, M-nya juga 2 kg ya, berarti hasilnya 1 meter per second kuadrat ya. Nah, percepatannya 1 meter per second kuadrat. Maknanya apa? Nah, makna 1 meter per second kuadrat itu artinya, ingat ya, percepatan itu artinya perubahan kecepatan. Jadi kalau ada percepatan 1 meter per second kuadrat dan ini nilainya positif ya, berarti ya kecepatan benda ya, ini makna 1 meter per second kuadrat, kecepatan benda itu bertambah 1 meter per second tiap 1 second. Oke. Jadi 1 meter per second kuadrat itu maknanya kecepatan benda bertambah 1 meter per second tiap 1 second. Ya, karena nilainya positif. Nah, jadi sekarang karena benda pertama bergerak ke kiri 1 meter per second,
sementara percepatannya ke kanan, ya, kita gambarkan dulu percepatannya ini ke kanan, dia ngikut arah gaya, ya, 1 meter per second kuadrat. Ini menyebabkan kecepatan benda yang awalnya 1 itu akan hilang dalam 1 detik, ya, karena percepatannya ke kanan sebesar 1. Jadi 1 meter per secondnya akan hilang dalam 1 detik, ya. Jadi tapi bendanya ke kiri, ya. Jadi katakanlah gini, ya, setelah 1 detik bendanya akan berada di kiri dengan kecepatannya sisa 0, ya. Jadi dalam 1 detik, ya, ini waktunya 1 detik, ya, 1 sekon, ya. Jadi dalam 1 sekon bendanya akan berada di kiri dengan kecepatan yang 0. Jadi udah habis kecepatannya. Kemudian setelah itu percepatannya kan masih ada ke kanan nih. Nah, percepatannya masih ada 1 meter per second kuadrat. Nah, percepatan ini akan menyebabkan bendanya mendapatkan kecepatan kembali tapi arahnya ke kanan, ya, sehingga bendanya akan berada tepat di tempat semula dalam 1 second kemudian, ya, dalam T 1 sekon kemudian. Jadi total waktunya ke kiri 1 sekon, balik lagi ke kanan 1 sekon, berarti totalnya 2 sekon, ya. Itu jawabannya udah jelas yang B. Tapi ada cara lainnya nih, ya. Ini kita buat lah, ya, cara 2, ya. Cara 2 kalau bagi kalian yang suka hitung-hitung, ya. Kalau yang tadi itu cara logika aja. Nah, kalau kalian mau hitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat semula dengan rumus, kita tentu bisa pakai rumus GLBB karena ini melibatkan percepatan, ya. Rumus GLBB kita pakai rumus S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat, ya. Nah, S di sini itu jangan pakai definisinya jarak, tapi pakai definisinya perpindahan. Nah, benda ini kan dari A kembali lagi ke A, berarti bendanya nggak pindah, berarti S-nya 0, ya, karena dari A balik lagi ke A, ya. Jadi perpindahannya 0. V0-nya 1 meter per second tapi ke kiri, berarti nilainya minus 1, ya. Jadi V0-nya minus 1 karena ke kiri kali T, ya, T-nya tetap itu yang akan kita cari ditambah setengah kali A. A-nya udah kita cari tadi, nilainya 1 meter per second kuadrat, nilai T-nya tetap T kuadrat. Nah, sampai di sini kita sederhanakan dulu, 0-nya tetap min 1 kali T min T ditambah setengah kali T kuadrat. Nah, sampai sini min T-nya bawa ke sebelah kiri jadi plus, jadi T sama dengan setengah T kuadrat, ya kan? Setengah T kuadrat. Nah, sampai sini udah jelas, ya. Tentu T-nya bisa kita coret 1, ya. Jadi sisanya 1 sama dengan setengah T. Ya, di sini kan tinggal kali silang aja, ya. 2-nya kali ke sana berarti T sama dengan 2 sekon. Ya, jadi jawabannya sama dengan yang tadi, 2 sekon. Oke. Mudah-mudahan paham, ya. Nomor 23. Sebuah kubus emas beratnya 1,2 Newton di udara. Diketahui masa jenis emas adalah 1,8 kali 10 pangkat 4 kg per meter pangkat 3. Ketika dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida, beratnya menjadi 0,9 Newton. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, masa jenis fluida tersebut adalah titik-titik kilogram per meter kubik. Oke, ini tentang benda yang dicelupkan dalam fluida, ya. Jadi tentang gaya apung pastinya atau gaya Archimedes. Nah, kita gambarkan dulu nih biar lebih jelas. Misalnya ini bejana, ya, berisi suatu fluida, kita nggak tahu fluidanya apa. Kemudian ini kasusnya kubus emas, ya. Jadi anggap aja ini ada kubus emas, ada balok lah, ya. Kubus emas tadi katanya beratnya di udara 1,2 Newton, ya, 1,2 Newton. Kemudian masa jenis emas itu 1,8 kali 10 pangkat 4 berarti 18.000, ya, 18.000 kilogram per meter pangkat 3, ya. Nah, kemudian kubusnya dimasukkan ke dalam fluida, tenggelam seluruhnya, ya, dicelupkan seluruhnya dalam fluida. Nah, saat itu terjadi, ternyata beratnya dalam fluida itu terasa lebih ringan, yaitu 0,9 Newton. Ya, yang semulanya 1,2 sisa 0,9 Newton. Jadi lebih ringan, ya.
Kenapa lebih ringan? Karena ada gaya apung tentunya. Oke. Karena gaya yang ditanyakan adalah massa jenis fluida. Kita buat di sini ya. Jadi berapa ρ F-nya? Oke, kita recall dulu rumus gaya apung apa ya. Rumus gaya apung itu yang penting nih ada dua ya. Gaya apung itu ada dua rumusnya. Ada yang WU kurang WF ya. Berat benda di udara dikurang berat benda dalam fluida. Jadi selisih beratnya. Kemudian satu lagi ρ GV ya. Ρ-nya itu ρ fluidanya, bukan ρ benda yang dicelupkan. G-nya gravitasi dan V-nya itu volume benda yang tercelup. Nah, karena dalam kasus ini benda dicelupkan semuanya, jadi V-nya itu V benda. Ya, dalam soal belum ada sih V bendanya. Nanti kita cari dulu, nggak apa-apa. Nah, jadi dari rumus pertama udah jelas, kita bisa cari nilai gaya apungnya berapa ya. Jadi di sini kita langsung tulis di sini aja WU kurang WF-nya berarti 1,2 dikurang 0,9 ya, berarti 0,3 Newton. Nah, kemudian dengan memanfaatkan rumus gaya apung yang kedua, kita bisa peroleh nilai massa jenis fluidanya ya. Jadi kita pakai rumus kedua di sini. Jadi gaya apungnya udah ketahuan tadi 0,3 Newton. ρ fluidanya yang ditanya kita buat tetap ρ F kali G, G-nya 10 tentu. Nah, V-nya belum ada nih, kita cari dulu ya. V-nya kita cari di bawah aja deh ya. Jadi kita buat di sini cari nilai V. Nah, V itu bisa kita cari dari rumus massa jenis. Masih ingat ya, ρ itu M per V, ya kan? Nah, karena ρ-nya M per V berarti V-nya sama dengan M per ρ, ya kan? Nah, karena yang kita cari adalah volume emas, maka massanya massa emas, ρ-nya juga ρ emas. Nah, ρ emasnya nggak masalah, udah diketahui itu 18.000. Nah, massa emasnya nggak ada. Ya, yang ada tadi adalah berat emas. Nah, dari berat emas di udara, jadi berat aslinya kan yang di udara ya. Kalau yang dalam fluida itu udah berat semu. Jadi untuk mencari massa emas kita gunakan berat di udara nih. Nah, berat di udara 1,2. Nah, masih ingat ya rumus berat, rumus W itu M kali G, ya kan? Jadi W-nya 1,2, M-nya yang ditanyakan, kita mau cari M, G-nya 10. Jadi simpelnya M-nya 0,12, ya kan? Jadi 1,2 bagi 10. Nah, masukkan kembali nilai M ke rumus V ya, ke atas sini. Jadi M-nya tadi 0,12 per ρ-nya 18.000. Nah, sampai di sini kamu nggak perlu cari dulu berapa nilai 0,12 bagi 18.000. Nanti terlalu lama menghabiskan waktu. Ini langsung aja masukkan ke atas lagi ya. Jadi kita masukkan lagi ke atas. Jadi V-nya itu 0,12 bagi 18.000. Nah, sampai sini selesaikan aja apa yang bisa dibagi atau yang dikali. Yang paling mudah dulu lah ya. Di sini seperti yang paling mudah itu 0,3 dengan 0,12 gitu kan. Kalau kita coret, nah itu 0,4 ya kan. 0,4 kali 0,3 0,12 kan. Oke. Jadi di kiri sisa 1 ya. Kemudian 18.000 kita bawa ke ruas kiri aja, berarti hasilnya 18.000 sama dengan ρ fluidanya tetap 10 kali 0,4 4 ya kan. Jadi ρ fluidanya tentu 18.000 bagi 4. 18.000 bagi 4 berarti 4.500. Atau kalau kita buat dalam perpangkatan, karena dalam soal dia maunya dalam bilangan pangkat. Jadi 4,5 kali 10 pangkat 3 ya. Jadi di sini kita tulis 4,5 aja. Jadi 4,5 kali 10 pangkat 3 harusnya kilogram per meter kubik. Jadi udah jelas yang D. Oke. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan kamu mengerti. Jangan lupa lanjutkan menonton sampai soal terakhir. Oke, nomor 24. Sebuah botol diisi air sampai ketinggian 20 cm. Diukur dari dasar botol. Oke, kita gambar dulu. Nah, ini misalnya botolnya, kemudian diisi air. Airnya setinggi 20 cm ya dari dasar botol. Oke. Kemudian jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, oke, ini standar, maka tekanan hidrostatik pada ketinggian 5 cm dari dasar botol. Oke, 5 cm dari dasar botol, kira-kira di sinilah ya. Oke, 5 cm berarti dari titik itu ke permukaan air itu sisanya 15 cm, ya kan?
Nah, jadi yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik ya kita lambangkan dengan pH. Rumusnya adalah rho G H. Nah, ingat ya, rho-nya massa jenis ada, G-nya gravitasi ada, H-nya itu adalah kedalaman. Ya, kedalaman itu adalah jarak dari permukaan air ke titik yang ditanyakan. Jadi bukan ke terhadap dasar ya, terhadap dasar botol, tapi dari permukaan air ke titik yang ditanyakan. Jadi di sini kita pakai hanya itu 15 cm ya. Ya, saya rasa di situ aja sih apa ya? Pengecohnya ya. Yang lainnya itu gampang aja sih. Oke, jadi kita masukkan aja rho-nya itu 1000, G-nya 10, kemudian H-nya tadi 15 ya, 15 cm, cuman kita ubah ke meter nih jadi 0,15 meter. Oke. 0,15 meter berarti kita masukkan ke sini ada 2 angka di belakang koma ya. 2 angka di belakang koma berarti nolnya kita coret 2 aja ya. Berarti sisa nolnya 2 berarti 1500 ya kan? Berarti 1500, satuannya tentu Pascal ya. Pascal atau PA ya. Nah, tapi diminta jawabannya ini dalam KPA, K-nya itu kilo. Kilo berarti kita ambil 3 angka ke belakang ya. Jadinya 1,5 kali kilo Pascal ya. Oke, jadi jawabannya udah jelas yang C. Oke. Semoga mengerti. Oke, nomor 25 ya. Pipa kedua ujung terbuka dipotong menjadi 2 bagian. Saat digetarkan garpu tala, bagian pertama bergetar dengan nada dasar 300 Hz dan yang kedua bergetar dengan nada dasar 450 Hz. Jika kecepatan gelombang bunyi di udara 340 meter per second, maka nada dasar yang terjadi pada pipa asal adalah beberapa Hz. Oke, nah ini tentang pipa organa ya. Jadi ada yang ujung terbuka, ada ujung yang tertutup ya. Jadi ini tentang yang pipa ujung terbuka. Oke, jadi kita gambarkan dulu. Misalkan ini nanti ada pipanya ya, kedua ujungnya terbuka, kemudian pipanya dipotong katanya menjadi 2 bagian, cuman nggak dikasih tahu apakah 2 bagian ini sama panjang atau enggak. Jadi kita kira-kira dipotongnya di sini. Nah, ini kita anggap potongan bagian 1, yang ini potongan bagian yang kedua. Oke, kemudian diketahui bagian yang pertama ini L1 kita buat ya. Ini L2 ini nggak diketahui ya. L1 dan L2 nya nggak diketahui. Yang diketahui adalah frekuensinya. Jadi setelah dipotong ternyata keduanya itu mampu berbunyi dengan frekuensi nada dasar. Yang ini untuk pipa 1 katanya 300 Hz ya kan. Yang pipa kedua itu katanya 450 Hz. Nah, yang ditanyakan adalah kalau dia nggak dipotong, kira-kira frekuensinya akan berapa? Oke. Jadi untuk bisa menjawab ini kita harus tahu rumusnya dulu ya, dan kita juga harus tahu berapa panjang aslinya. Ya, di sini kita cari tahap demi tahap dulu lah. Oke, jadi untuk frekuensi nada dasar pada pipa organa terbuka ya. Jadi ini ya yang ditanyakan tadi ya, kita buat dulu ya. F0 pada pipa asal yang ditanyakan. Nah, ini adalah rumusnya F0 V per 2 kali L. Nah, ini adalah rumus frekuensi nada dasar pada pipa organa terbuka. Oke. Jadi untuk mencari F0 pipa asal, kita harus tahu nilai L atau nilai panjang pipa aslinya berapa sebelum dipotong. Nah, strateginya adalah kita cari dulu L1 dan L2. Nah, oke, jadi ini akan ada beberapa langkah, cuman rumusnya cuman satu ini aja, F0 V per 2L. Cuman kita pakai berulang-ulang nantinya ya. Oke. Untuk pipa 1 dulu deh. Ya, untuk pipa 1 kita isi datanya ya. Kita pakai rumus F0 V per 2L. F0-nya 300 ya, 300. Kemudian V-nya kecepatan bunyi di udara 340 per 2L. 2 kali L. L-nya adalah L1. Nah, di sini kita nolnya coret aja ya.
300 dengan 340 coret nolnya, kemudian 34 dengan 2 itu bisa dicoret juga lah ya. 34 bagi 2 itu 17. Berarti sisanya L1 sama dengan 17 bagi 30 ya berarti ya. Ya. 17 bagi 30 meter. Oke. Itu untuk pipa 1. Kemudian kita buat untuk pipa 2. Rumus yang sama juga. Jadi F0-nya 450. V-nya tetap 340 ya, 2 kali L2. Oke, sampai sini sama seperti tadi, nolnya kita coret aja lah ya. Kemudian 34 dengan 2 itu 17 ya, sisanya berarti L2 sama dengan 17 bagi 45 meter. Nah, L1 dan L2-nya udah ketemu. Selanjutnya berarti kita cari L total ya. Jadi nilai L totalnya kita buat L tot aja. Berarti L1 tambah L2 17 per 30 ditambah 17 per 45. Nah ini penjumlahan bilangan apa ini namanya, pecahan ya. Oke, penjumlahan pecahan berarti samain penyebut. 30 dengan 45 ketemu di 90 ya kan. 30 ke 90 kan dikali 3 berarti 17 kali 3 itu 51 ya. Ya 51. Kemudian 45 ke 90 kali 2 berarti 17 kali 2 34 ya. Nah, jadi 34 tambah 51 itu 85 per 90. Kita kecilin dikit lah ya, kecilin berarti kita sama-sama bagi 5 berarti 17. 90 bagi 5 berarti 18. Nah, jadi panjang total pipa sebelum dipotong 17 per 18 meter. Nah, sampai sini kita tinggal pakai lagi rumus F0 V per 2L tapi untuk pipa asal ya. Jadi untuk pipa yang asalnya tadi F0 yang ditanya ya kan. F0 pipa asal berarti sama dengan V per 2L. V-nya sama 340 per 2 kali L. L-nya adalah 17 per 18 ya kan. Coret aja ya 17 dengan 340 ya kan. 34 kan kelipatan 17 berarti 340 bagi 17 20 ya kan. Kemudian kita bisa coret juga yang ini 2 dengan 20 coret lagi berarti sisa 10 di atas. Berarti sisanya apa? F0 sama dengan berarti 10 per 1 per 18 ya kan. Nah, karena ini pembagian, kalau kita mau buat jadi perkalian berarti dikali 10 kali 18 per 1 berarti 10 kali 18 ya kan. 10 kali 18 tentu 180 Hz. Berarti jawabannya udah jelas yang B ya kan. Yang B jawabannya. Oke, gitu aja. Semoga mengerti ya. Kalau tadi terlalu cepat bisa diulang lagi aja videonya atau dicerna baik-baik pelan-pelan ya. Nomor 26. Suatu bandul dengan simpangan kecil berayun dengan periode 1 detik. Jika panjang tali pada bandul tersebut diubah menjadi 4 kali lipat panjang mula-mula, berapa frekuensi bandul sekarang? Oke, ini tentang bandul ya, atau pendulum. Nah, kita gambarkan dulu. Jadi bandul atau pendulum itu suatu benda yang diikat dengan tali lalu diayunkan begini lebih kurang ya. Jadi seperti ayunan ya. Jadi bandul ini periode dan frekuensi ayunannya itu bergantung pada panjang tali dan gravitasi sebenarnya. Nah, jadi ada rumusnya ya. Jadi periode bandul itu dirumuskan dengan T sama dengan 2Pi akar L per G. Jadi makin panjang talinya, makin besar periodenya ya. Makin pendek talinya, makin kecil periodenya. Nah, sebaliknya kalau G-nya makin besar, periodenya makin kecil karena berbanding terbalik ya. Nah, kemudian frekuensinya itu terbalik karena frekuensi itu seperti. Jadi rumus frekuensi sama dengan 1/2pi ya. Akar terbalik juga G per L ya. Jadi gampang diingatnya ya. Jadi frekuensi itu rumusnya seperti ya kan. Oke, jadi ada keunikan dalam soal ini. Yang diketahui periodenya, yang ditanyakan frekuensinya. Cuman nggak bisa langsung seperti itu ya, karena
sebelum ditanyakan frekuensi diubah dulu panjang talinya. Jadi kita harus cari dulu frekuensi yang baru atau periode yang baru ya. Oke, kita data dulu lah ya. Jadi kita data di sini. Ini rumusnya tadi ya. Nah, ada dua keadaan ya, keadaan 1 dan keadaan 2. Keadaan satunya periodenya tadi katanya 1 sekon, ya kan? 1 second atau 1 detik. Kemudian periode saat talinya diubah itu belum tahu. Kemudian panjang tali awalnya katakanlah L lah ya. Kita nggak tahu panjang talinya. Anggap aja L. Kemudian panjang talinya diubah menjadi 4 kali semula. Jadi 4L. Ya kan? Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensinya saat panjang talinya diubah jadi 4L gini. Jadi kita buat F2 lah lebih kurang. Nah, F2-nya kira-kira berapa? Nah, di sini jangankan F2, F1-nya aja pun kita belum tahu, ya kan? Yang diketahui kan cuma T1. T saat panjang tali L. Nah, periode saat panjang tali 4L juga nggak diketahui, tapi nggak ditanyakan, jadi nggak perlu kita carilah ya. Nah, jadi pertama kita cari dulu lah ya, frekuensi saat periodenya 1 second. Jadi F tadi kan seperti ya, jadi F1 sama dengan 1 per T1 aja. Nah, ini kebetulan karena nilai T-nya 1, maka frekuensinya juga 1 kan. 1 per 1, jadi 1 Hz. Nah, kalau udah dapat frekuensi awalnya 1 Hz, kira-kira berapa frekuensi akhirnya kalau panjang talinya diubah dari L menjadi 4L. Nah, biar mudah, ini sebenarnya kita langsung aja buat perbandingan kalau ada soal seperti ini ya. Jadi buat perbandingan aja, karena yang ditanyakan frekuensi, berarti kita bandingkan aja rumus frekuensi terhadap panjang tali. Karena gravitasinya nggak diubah, ya kan? Jadi kalau kita lihat rumusnya, kita ambil ya frekuensi, itu F sebanding dengan 1/4 akar L. Ya kan? Apa maksudnya? Maksudnya adalah dari rumus tadi F 1 per 2Pi akar G per L. G-nya itu bisa kita coret aja. 2Pi juga bisa dicoret. Karena kan gravitasi dengan 2Pi itu nggak berubah dalam soal ini ya kan. Gravitasi nggak berubah kalau 2Pi memang nggak berubah karena konstanta. Jadi karena yang diubahnya cuma panjang tali, kita lihat aja rumus F hubungan dengan L apa. Ya kan? Jadi F itu berbanding terbalik dengan 1 per akar L. Nah, jadi menggunakan rumus ini kita tinggal bandingkan aja nih. Jadi bandingkan aja langsung F2 karena yang ditanyakan F2 per F1 ya langsung aja sama dengan langsung aja akar semuanya ya. Tapi terbalik ya. Jadi di bawahnya L2 ya, L2-nya tadi 4L, di atasnya L1. L1-nya L. Jadi F2 per F1 akar L1 per L2 ya. Jadi L-nya bisa dicoret aja ya. Jadi sisa akar 1 per 4. Jadi akar 1 1, akar 4-nya 2. Jadi tetap hasilnya 1 per 2. Nah, di sini yang ditanyakan adalah F2. F1-nya 1 Hz. Jadi ya mau diapain tetap segitu sih angkanya. Jadi F2 langsung aja setengah. Setengah kali 1 kan tetap setengah ya. Atau 0,5 Hz. Jadi langsung jawabannya yang C ya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan paham ya. Nomor 27. Di sebuah sungai dipasang sebuah kincir yang radiusnya 1,5 meter. Pada salah satu jeruji kincir dipasang sebuah tanda yang jaraknya 1 meter dari pusat kincir. Dilihat dari arah tegak lurus terhadap sumbu kincir, tanda tersebut bergerak naik turun secara periodik dengan frekuensi 4 per pi Hz. Kelajuan aliran sungai itu adalah agar kita mudah menganalisis soal ini ya. Jadi kita gambarkan dulu. Jadi misalnya ini kincir air ya, dipasang di sungai. Nah, ini anggap aja sungai. Nah, jari-jari kincirnya itu 1,5 meter ya kan. Nah, kemudian di sumbunya pada jarak 1 meter itu dipasang suatu tanda. Ini 1 meter nih. Nah, di sini aliran air sungai itu menabrak kincir sehingga menyebabkan kincirnya berputar. Nah, putaran kincirnya itu frekuensinya sebesar 4 per pi Hz. Ya kan?
Nah, jadi yang ditanyakan adalah kelajuan aliran sungainya. Nah, jadi kalau kita analisis dari gambar, kincir ini berputar karena aliran sungai. Jadi, satu kali putaran kincir itu artinya satu kali gelombang air sungainya mengalir. Jadi kita bisa cari gini maksudnya. Kecepatan atau kelajuan aliran sungai itu bisa kita peroleh ya dengan mengibaratkan bahwa yang menyebabkan kincirnya berputar itu karena dilalui oleh suatu gelombang, ya kan? Kan air sungai melalui kincir, kincirnya berputar. Jadi kita bisa ambil kesimpulan nih, kesimpulannya begini nih. Jadi satu putaran kincir itu sama dengan satu gelombang. Nah, satu putaran itu jaraknya sejauh apa? Ya tentu keliling lingkaran 2 kali pi kali r. Jadi r-nya itu adalah jari-jari lingkaran ya. Jadi kita gunakan jari-jarinya, bukan kita gunakan jarak tandanya. Kan udah jelas ya, air sungai itu dia melalui pinggiran kincir. Jadi jaraknya tetap dipakai 1,5, bukan dipakai jarak tanda. Itu pengecoh aja tuh. Jadi 2πr sama dengan satu gelombang. Satu gelombang itu lambda, ya kan? Oke, lambdanya udah ketemu. Nah, dengan adanya lambda kita jadi mudah mencari kelajuan aliran sungai. Nah, kelajuan atau kecepatan aliran itu cepat aliran sungai ya, kita ambil rumus gelombang tentunya. Jadi V sama dengan lambda kali F. Nah, rumus yang lain tentu ada lambda per T ya, per periode. Nah, dalam soal ini diketahuinya frekuensi. Jadi kita pakai lambda kali F. Nah, ini masukin aja nilainya, udah ketahuan jawabannya. Jadi lambda 2pi kali R, R-nya tadi 1,5, berarti dikaliin F. F-nya itu 4 per pi. Nah, sampai sini nilai pi-nya dicoret aja. Jadi 2 kali 1,5 itu 3, 3 kali 4 12. Jadi jawabannya 12 meter per second. Ini kelajuan aliran sungainya ya. Oke, paham ya? Oke, nomor 28 nih. Ini soal mudah lagi. Cuman recall rumus saja. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang meningkatkan besar GGL atau gaya gerak listrik akibat induksi Faraday, kecuali. Nah, jadi kita recall dulu rumus GGL dari hukum Faraday ya. Jadi GGL sama dengan min N ya kali delta flux per delta T. Ya, dimana fluxnya itu karena ini Faraday ya, GGL induksi ini fluxnya flux magnet bukan flux listrik. Jadi B kali A kali cos theta. Nah, dari rumus jelas sekali bahwa jumlah lilitan ya, N-nya itu N besar jumlah lilitan. Jadi jumlah lilitan itu akan menambah nilai flux ya. Jadi jumlah lilitan benar, memperbesar kuat medan magnet juga betul karena fluxnya besar. Kalau B-nya besar, jadi ini juga betul. Ingat ya yang ditanyakan tadi, kecuali mengganti bahan coil. Nah, ini salah ya, mengganti bahan coil. Kemudian mempercepat gerak coil, ini juga betul ya, karena nanti dari hukum Faraday ini akan turun lagi hukum Lenz. Jadi rumusnya hukum Lenz sama dengan GGL sama dengan, jadi rumusnya nanti lebih kurang BL kali V gitu ya. Jadi ada kecepatannya, kemudian juga akan turun rumus generator ya. Jadi banyak rumusnya. Intinya mempercepat gerak coil. Coil itu adalah kumparan kawat. Nah, itu akan memperbesar GGL induksi. Jadi jelas jawabannya, karena kecuali berarti yang C. Oke, gitu aja. Nomor 29, seorang anak dengan tinggi badan 140 cm berdiri di depan cermin. Mata anak tersebut berada 10 cm di bawah ujung atas kepala. Agar anak tersebut dapat melihat bayangan tubuhnya secara keseluruhan, ujung kaki hingga ujung kepala, maka tinggi cermin haruslah titik-titik sentimeter dan ujung bawah cermin harus diletakkan pada ketinggian titik-titik sentimeter. Oke. Nah, jadi biar lebih mudah kita gambarkan dulu keadaannya ya. Jadi ini katakanlah anak-anak itu dia berada di lantai, kemudian di depannya ada cermin. Nah, tinggi tubuh anaknya
itu sebesar 140 cm. Nah, tinggi cerminnya kira-kira berapa? Kita buat Y aja. Ya. Agar anaknya bisa ngaca ya. Dan kelihatan semua badannya dari atas sampai bawah. Nah, tentu cermin yang diperlukan itu tidak perlu setinggi tubuhnya. Jadi cukup pendek aja. Berapa paling kecil minimum tinggi cermin agar dia bisa ngaca seluruhnya ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita cari dengan menggambarkan sifat bayangan ya pada cermin datar. Cuman untuk membuktikannya itu terlalu lama. Jadi kita pakai cara cepat aja. Cara cepatnya adalah ada konsepnya nih. Jadi konsepnya tinggi cermin ya, ini khusus untuk cermin datar ya. Tinggi cermin agar kita bisa ngaca dan seluruh tubuh kita nampak itu cukup setengah dari tinggi tubuh aja atau tinggi badan. Nah, sehingga Y-nya sama dengan setengah tinggi badan. Jadi tergantung orangnya juga. Nah, kalau orangnya di sini 140 cm berarti tinggi cerminnya cukup setengahnya aja, berarti 70 cm ya. Jadi cerminnya cukup dibeli 70 cm aja, nggak perlu beli cermin sampai 140 cm ya. Nah, kemudian jawabannya berarti antara C atau D ya. Nah, kemudian cerminnya harus dipasang setinggi apa nih? Nah, setinggi apa? Nah, tentu cerminnya juga harus dipasang setinggi 70 cm dari tanah. Agar apa? Agar kan Y-nya tadi cerminnya 70 cm ya. Nah, 70 tambah 70 itu sama dengan 140. Jadi agar bagian atas cermin dengan bagian kepala si anak itu sama. Nah, soalnya kalau cerminnya terlalu rendah misalnya, itu sama aja. Jadi anaknya tidak bisa melihat seluruh tinggi badannya. Jadi bagian atas cermin dengan bagian atas kepala itu harus sama atau sejajar agar anaknya bisa melihat bayangannya di cermin seluruhnya. Oke, gitu aja. Jadi jawabannya udah jelas yang D. Oke, paham ya? Oke, nomor 30 nih, nomor terakhir. Kabel A terbuat dari suatu logam konduktor yang panjangnya 1 meter dan diameternya 2 mm. Kabel B terbuat dari bahan yang sama namun panjangnya 1,5 meter dan diameternya 1 mm. Jika hambatan kabel A 12 ohm, hambatan kabel B sama dengan apa? Oke, sama ini konsep hambatan pada konduktor ya. Oke, jadi kita data dulu lah antara A dan B, bedanya apa, samanya apa. A panjangnya tadi 1 meter, diameternya 2 mm. Kemudian karena kabelnya terbuat dari bahan yang sama, berarti rho-nya sama ya. Rho di sini bukan massa jenis, tetapi hambatan jenis. Oke, karena kita bahasnya mengenai hambatan nih. Kemudian si B ya, panjangnya tadi 1,5 meter, diameternya 1 mm ya. Kemudian hambatan si A 12 ohm. Nah, pertanyaannya adalah berapa hambatan si B atau R2-nya. Oke, jadi kita recall dulu rumusnya. R sama dengan rho kali L per A. Jadi hambatan suatu kawat konduktor itu rumusnya hambatan jenis rho kali L per A ya. L-nya panjang, A-nya adalah luas penampang kawat. Nah, kita bisa ini ya, bisa kita ubah dulu rumusnya dalam bentuk rho. Rho sama dengan R kali A per L, ya kan? Di mana A-nya kan nggak ada ya informasi mengenai luas kawatnya, nggak ada. Oke, luas. Nah, kawat itu kan bentuknya lingkaran, ya kan? Sampai saat ini belum ada kawat yang bentuknya segitiga atau petak. Ya, pasti dia luas penampangnya itu bentuknya lingkaran bulat ya. Jadi luasnya tentu luas lingkaran, tapi karena dikaitkan ke diameter kita ambil rumus lingkaran yang ada diameternya, berarti 1/4 pi kali d kuadrat, ya kan? Nah, sampai tahap ini kenapa kita ambil rumus rho? Karena rho-nya sama, jadi kita bisa sama dengan kan nanti rho A dan rho B. Jadi
bisa selesai dengan waktu yang singkat ya. Jadi rho sama dengan rho ya jadinya. Nah, rho-nya kita buat dulu rumus fixnya ya, rumus yang siap pakai ya. R kali A-nya tadi 1/4 pi d kuadrat, berarti R kali pi kali d kuadrat per 4-nya jadi di bawah ya kan, karena 1/4 jadi 4L. Jadi rumus rho yang akan kita gunakan adalah yang ini, R kali pi kali d kuadrat per 4L. Nah, karena tadi dalam soal ya bahannya sama, jadi rho sama dengan rho, jadi kita bisa manfaatkan ini, rho sama dengan rho, berarti kita langsung pakai rumus rho sama dengan rho dengan memasukkan rumus rho yang udah kita turunkan. Nah, R-nya untuk si A, informasinya kita isi dulu untuk si A. R-nya 12 dikali pi ya. Kemudian dikali juga D-nya diameter 2 mm. Ini nggak perlu diubah ya, karena ini rumus perbandingan. Ya udah, nanti kan dicoret juga ya. Jadi 2 kuadrat per 4 kali L. L-nya 1 meter. Sama dengan R-nya yang ditanya ya, R2-nya atau RB yang ditanya, kali pi. Kemudian kali diameternya 1,5, diameternya 1 ya, 1 mm per 4 kali L-nya 1,5. Oke, nah sampai di sini ini udah selesai sebenarnya, kita tinggal matematika aja. Jadi pi-nya dicoret aja. Kemudian 4-nya juga dicoret. Ya, jadi sisanya 12 dikali 2 kuadrat itu 4 dikali 1,5 ya, 1,5-nya dipindah ruaskan ke kiri jadi kali ya, sama dengan R2 ya kan. Nah, sampai sini berarti R2 sama dengan 12 kali 4 kali 1,5. 1,5 itu bisa kita anggap 3/2 lah ya. 3/2 berarti 4 bagi 2 2 kali 3 6 kali 12 berarti 72. Oke, 72 ohm jawabannya, berarti jawabannya yang D. Oke ya, paham ya. Jadi kalau nggak paham nanti bisa diulang aja videonya pelan-pelan, mungkin penjelasannya terlalu cepat. Oke, semoga bermanfaat bagi yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga bisa diingat nanti ketika olimpiadenya ya. Oke, semoga bermanfaat. Jadi silakan share ke teman-teman yang lain, dan di like dan subscribe juga videonya, like dan subscribe channelnya. Oke.